Shalom Elohim, Besema Masia. Perkenalkan, nama saya Andre. Kali ini saya ingin membuat sebuah video yang bersifat apologetik. Saya beragama Kristen, itu sebabnya saya akan bikin video yang lebih cenderung tentang apologetik Kristen atau tentang bagaimana mempertahankan iman Kristen dari kritikan-kritikan, dari cara-cara baca orang lain mengkritik Alkitab, kemudian mengutip dan mengkritik iman Kristen. Kali ini saya akan membahas tentang satu video kajian yang saya tonton di YouTube dan membuat saya bereaksi untuk membuat video ini. Video itu dibuat oleh Ustadz Kaimana dan juga kawan-kawan, di mana beliau dan kawan-kawan mengkaji tentang kitab Nabi Yesaya pasal 29 ayat 12. Yang jelas dalam video itu bisa dilihat beliau mengkaji, backdropnya jelas sekali karena memang ditulis bahwa Yesaya pasal 29 ayat 12 berkerucut menceritakan tentang Hira atau gua Hira. Jadi saya di sini tidak mengkritik keseluruhan dari video itu karena hanya ada beberapa bagian yang menarik perhatian saya. Nah, saya cuma pengen mengkritik bagian itu saja. Itu sebabnya saya mengambil beberapa potongan dari video tersebut, karena memang saya tidak mengkritik keseluruhan dari video itu. Itu sebabnya nanti kita akan tonton bersama-sama. Saya mengambil beberapa potongan dari video tersebut dari Ustadz Kaimana. Beliau mengkritik teks daripada bahasa aslinya, dari bahasa Ibrani. Kemudian beliau dengan lantang, dengan sangat berani mengkritik huruf per huruf, kata per kata, dan kemudian saya tertarik untuk membahasnya di sini. Oke, kita tonton dulu sebelum kita bahas. Sebelum saya membahas lebih lanjut, kita tonton dulu video singkat yang akan saya kritik. Kalau mau cari panjangnya ada di YouTube, silakan bisa dicari. Oke, kita tonton dulu ya. Ya, ada Hasfer, Al, Asher, Lo, Yada. Tangan, Yad, ya. Nah, itu kita pelan-pelan lagi tuh ya. Lalu ada di sebelahnya Sefer. Sefer. Leamor, Kera. Na, Zeh. Itu ada Zeh. Fe Amar, Lo, Yadaiti, Sefer. Yadaiti, Sefer. Jadi sebentar, saya bisa minta tolong itu apa? Ininya apa? Kursor tanda panah itu. Sebentar. Ini 12 ya. Ini Sefer ini. Ini Sefer ini. Ya. Yang mana? Oh iya. Ini Sefer. Bacanya dari kanan ke kiri ya. Iya. Ini bisa dihilangin dulu nggak nih? Bentar. Ini. Yang mana? Ya, kotak ini nih. Nah, ini kan ini. Nah, ini ya. Ini 29 Veniten. Nah, Veniten kata Sefer. Nah, ada kata-kata yang di sini saya tandain beberapa. Coba geser ke atas lagi, Ustaz. Geser ke atas ada beberapa. Yang pertama adalah Asherlo. Lah, ini dia nih, 3 huruf ini. Iya. Ya, bacanya kera. Iya. Kera. Tapi karena nikutnya itu titik 2 di bawah, itu si Sueb juga belajar nikut itu, Sueb. Sueb belajar nikut dia. Itu ya? Ya, jadi ini dibacanya itu seperti loncat dia. Jadi karena titik 2 di bawah itu nikut sebagai ketemu sama rush yang patah. Ini patah. Ini nikut patah ya. Dia jadi bacanya seperti loncat, jadi kera. Kera. Nah, kata-kata ini ternyata kalau dihilangkan sangat kelihatan sekali karena ini artinya baca. Oke, jadi itu dia video yang akan saya bahas. Memang saya tidak mengambil semua, cuma sekitaran 2 menit karena bagian ini sangat menarik perhatian saya. Saya akan membahas perlahan terhadap apa yang disampaikan oleh Ustadz Kaiman. Yang pertama, saya cukup sedikit mengkritik cara baca beliau terhadap bahasa Ibrani. Tadi beliau membaca di awal dengan kata venitan, sedangkan huruf yang di situ yang pertama bukan V melainkan waw, W. Jadi dipakai huruf waw di sana atau W.
Jadi bacanya harusnya wenitan. Kemudian beliau mengutip kata z. Z itu dia tidak pakai he tapi pakai he. Beda karena di huruf konsonan Ibrani itu huruf tenggorokannya ada, yaitu he, ka, ha. Kemudian ada yang cuman he, dia cuman ha aja, jadi bacanya bukan he melainkan seh. Oke, Pak Ustadz kayak mana, saya cuma luruskan di awal dulu. Yang kedua, yang kemudian saya pengen jelaskan tentang beliau mengutip tentang nikut. Jadi beliau mengatakan bahwa titik 2 di bawah kof itu adalah nikut. Jadi titik 2 di bawah kof itu adalah nikut. Nah, saya mau jelaskan sedikit tentang titik 2 di bawah, yang ada titik 2 di bawah kof tentunya. Jadi begini, di Ibrani ada dua yang mirip terhadap titik 2 di bawah itu, yaitu ya memang ada nikut di situ namanya hataf patah. Nama dari nikut titik 2 itu hataf patah. Kemudian ada juga titik 2 yang serupa namanya sewa. Sewa ini adalah sebuah namanya sewa sound atau sewa berbunyi, dan juga ada namanya sewa yang tidak berbunyi. Ketika ada huruf konsonan yang benar-benar mati antara kof dan res bertemu, memang akan ada titik 2 di bawah situ. Namun saya akan jelaskan bahwa sebenarnya yang Ustadz kayak mana maksud tentang titik 2 itu bahwa itu adalah nikut, bisa kelihatan dari beberapa tafsiran. Saya memakai Bible Interlinear Greek dan juga Hebrew. Di situ lebih jelas menjelaskan, memberikan kode bacaan daripada perkataan ini atau kata baca ini. Dalam bahasa Inggrisnya memang disebut read, yang kemudian dijelaskan oleh Ustadz Kemana tentang si nikut ini. Jadi sekali lagi memang ada titik 2, ada perbedaan. Ada titik 2 namanya hataf patah, ada juga titik 2 yang di bawah itu namanya shewa. Nah, bagaimana cara membedakan? Kita bisa lihat dari kata hera itu sendiri, bahwa di situ ada kode di mana dalam kata kera ini ada seperti huruf e namun dibalik, kepalanya di bawah. Jadi itu adalah tanda dari shewa. Jadi itu secara jelas di dalam Alkitab Greek dan Hebrew Interlinear, apalagi dalam Hebrew Interlinear itu dijelaskan secara jelas bahwa itu bukan nikut melainkan shewa. Jadi Ustadz kayak mana bisa pelajari lagi bahwa sebenarnya memang ada beberapa yang mirip, namun yang dipakai di situ dilihat dari kode bagaimana huruf Latinnya dijelaskan, bahwa memang diberikan kode di situ bahwa itu kode sewa dan bukan hataf patah. Jadi ada hataf patah, beda juga dengan ini. Hataf patah ini khusus yang titik 2. Ada yang disebutkan oleh Ustadz Kaimana dengan nikut patah di bawah rush itu. Jadi di bawah rush itu katanya itu nikut patah. Ini sebuah kekeliruan yang sangat-sangat keliru di dalam bahasa Ibrani, karena kalau lihat ada kecil kayak T itu, kayak huruf T itu bukan nikut patah, melainkan namanya kamats. Kamats itu adalah nikut vokal untuk huruf A. Jadi itu bukan nikut patah. Patah itu kalau seperti rumus matematika ada kurang, seperti tanda kurang itu garis itu yang disebut dengan nikut patah. Jadi dipakai di situ bukan nikut patah, melainkan kamats. Jadi bukan patah. Sekali lagi tidak ada nikut patah di situ. Dan kemudian yang disebut dengan nikut titik 2 itu bukan juga nikut, melainkan itu shewa. Jadi Ustadz Kaimana tidak mempelajari bahasa Ibrani dengan baik. Saya bisa lihat dari cara beliau mengkritik Yesaya pasal 29 ayat 12. Sangat disayangkan bahwa beliau tidak menguasai huruf vokal. Kemudian huruf-huruf dia kritik teks masoretik, karena ini teks masoretik adalah teks yang memiliki vokal. Karena huruf bahasa Ibrani itu semuanya konsonan. Ibrani memiliki huruf konsonan, kemudian memiliki huruf final. Beberapa ada huruf final, kemudian ada nikut vokal, dan kemudian ada dia kritik dari tanda-tanda baca. Kalau yang di ujungnya
di Hebrew interlinear yang saya bagikan ada yang kayak garis lurus kemudian bengkok begitu, itu namanya munak. Munak ini kode nyanyian. Jadi ternyata kha ini adalah sebuah perkataan yang harus dilantunkan dengan cara yang kalau mau dibilang agak sedikit bermasmur, karena ada kode nyanyiannya di situ namanya munak. Nah ini yang perlu Ustadz Kaimana pahami, karena kenapa saya mengambil bagian ini, karena saya tertarik bahwa beliau mengkritik teks Alkitab, mengkritik Bible, tapi dengan sesuka hati beliau masukkan vokalnya seperti apa, tanda bacanya begini, tidak sesuai dengan akademis Ibrani sendiri, bahwa sebenarnya beliau menurut saya cenderung terlihat spekulasi dalam mengkritik ayat ini. Itu sebabnya saya berani untuk mengkritik video Ustadz yang beberapa menit tentang bagaimana Ustadz mengkritik kata kra ini, tentang nikut yang disebutkan, kemudian begitu juga katanya patah tadi, tidak ada vokal patah, tidak ada nikut patah di situ. Titik duanya juga bukan hataf patah, melainkan itu shewa. Jadi titik dua itu bukan nikut, kemudian nikut yang disebut dengan patah itu bukan nikut patah, melainkan kamats. Kemudian ada tanda baca di situ namanya munah. Saya bingung beliau pakai referensi interlinear yang mana. Kalau mau dilihat katanya beliau bilang itu lengkap, tapi sebenarnya tidak ada kode-kode daripada namanya kode-kode fix codex atau kodeks-kodeks daripada ayat-ayat itu. Nah ini yang saya coba untuk menjelaskan supaya tidak ada kekeliruan. Saya tidak berusaha menyerang, namun saya cuma berusaha menjelaskan. Kenapa? Karena ini sangat berpengaruh bagi orang Kristen mungkin lainnya yang nonton video itu, supaya saya sedikit menjelaskan bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ustadz Kaimana tentang kritik kata kra ini, atau dalam bahasa Ibrani dalam teks Qumran yang tidak memiliki vokal, dia disebut dengan kata kara, karena huruf alef dalam bahasa Ibrani diberikan kode angka 1. Jika kalau Alkitab dalam bahasa Ibrani itu tidak memiliki judul memang, makanya diberikan, kalau ayat 1 itu diberikan kode alef. Begitu juga dalam bahasa Arab, yang pertama disebut dengan alif. Jadi ada sedikit persamaan karena ini bahasa rumpun. Itu sebabnya please Ustadz Kaimana pelajari lagi bahasa Ibrani. Kalau mau mengkritik Alkitab dalam bahasa Ibrani, tolong pelajari baik-baik, jangan melakukan spekulasi dalam memberikan tanggapan terhadap huruf-huruf vokal tadi, tanda baca yang tadi, kemudian kata-kata yang ada. Sekali lagi, kata ini tidak ada sangkut pautnya dengan kata hira, jadi tidak memberikan berkerucut pada sebuah posisi kata hira, karena memang dalam aslinya memang karah dalam tanda baca dalam orang-orang Ibrani. Itu sebabnya sebelum bahasa Ibrani muncul ada yang namanya Paleo Hebrew. Nah di sana kita bisa melihat rumpun bahasa, satu kata memiliki makna dan arti yang luas. Jadi sekali lagi tolong kalau mau mengkritik teks Alkitab, pelajari dengan baik-baik dan juga benar. Jangan terlihat ada kecenderungan spekulasi di sana. Sekali lagi terima kasih buat Ustadz Kaimana yang sudah melakukan kajian. Saya bikin video ini bukan untuk menyerang siapapun, namun cuma untuk klarifikasi supaya teman-teman Kristen saya yang nonton, mereka tidak kehilangan arah dalam melihat Yesaya 29 ayat 12 yang kami anggap sebagai kitab suci pedoman hidup kami. Sekali lagi itu maksud dan tujuan saya, cuman untuk menyampaikan bahwa ternyata ada kesalahan dari cara mengkritik dan mengkaji Ustadz Kaimana terhadap kata kra ini, kemudian terhadap huruf-huruf yang tadi yang ada shewa dan juga nikut yang tadi itu, dan juga munak yang tadi yang kata-kata tanda baca. Jadi sekali lagi tolong diperhatikan lagi supaya lebih asik. Dan buat Ustadz Kaimana, kalau boleh, kalau nggak bisa jelas ngomong Septuaginta, bilang aja LXX.